Setelah sempat kabur usai menganiaya seorang guru dengan melempar katapel di bagian mata, pelaku yang juga merupakan orang tua murid akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Sementara akibat penganiayaan, guru yang menjadi korban dikhawatirkan mengalami kerusakan permanen. Arpan Jaya, orang tua murid yang juga pelaku penganiayaan terhadap Zaharman, guru SMA Negeri 7 di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, mendatangi Mapolres Rejang Lebong Sabtu malam. Arpan Jaya menyerahkan diri didampingi keluarga dan kerabatnya. Sebelumnya, pelaku sempat kabur dan berpindah-pindah selama 5 hari, bahkan bersembunyi di kebun kopi. Namun akhirnya menyerahkan diri usai polisi melakukan upaya persuasif pada pihak keluarga. Setelah kejadian pada saat tanggal 1 Agustus, pelaku langsung melarikan diri. Ada berpindah-pindah di beberapa tempat, beberapa hari ada menginap di rumah temannya, beberapa hari juga ada menginap di pondok areal kebun kopi. Polres dalam hal ini membentuk tim operasional gabungan baik dari Polda, Polres maupun Polsek untuk mencari maupun mempersempit ruang gerak pelaku, sehingga di samping juga dengan upaya-upaya persuasif sehingga pelaku diserahkan oleh keluarganya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan segera diamankan dan dilakukan pemeriksaan mulai tadi malam sampai dengan hari ini, gitu Mas Yasir. Dalam pengakuannya, Arpan menyebut dirinya emosi saat mendapat kabar dari anaknya yang mengaku ditendang usai ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pelaku mengaku tidak berniat membidik mata korban. Pelaku panik saat mengetahui bidikannya mengenai bagian mata korban dan langsung melarikan diri. Emosi, Pak. Emosi. Menyesal nggak? Menyesal, Pak. Itu sangat menyesal. Nah, terus setelah tahu kalau setelah tembakan ketapel itu melukai, apa? Selanjutnya tindakannya Bapak apa? Lari, Pak. Lari. Iya. Terus kenapa belum menyerahkan diri? Takut, Pak. Takut? Iya, Pak. Takut kenapa? Takut dipukul polisi, Pak. Oh, ini ada dipukul enggak kan? Akibat perbuatan pelaku, Zaharman kini harus dirawat di rumah sakit. Kerasnya lemparan ketapel membuat mata Zaharman kini mengalami kerusakan permanen. Sementara, polisi menerapkan pasal berlapis pada pelaku, yakni pasal 351 KUH Pidana tentang penganiayaan dan pasal 356 tentang penganiayaan berat terhadap ASN yang tengah bertugas. Efek jerat diharapkan muncul agar kasus serupa, khususnya di dunia pendidikan, tak kembali berulang. Tim Liputan, Kompas TV. Pelaku penganiayaan yang melempar katapel ke guru telah menyerahkan diri. Lalu bagaimana proses hukum selanjutnya? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Bayasir Al-Raihan ada di Bengkulu saat ini. Raihan, orang tua murid yang juga jadi pelaku penganiayaan sudah menyerahkan diri, lalu sudah diperiksa polisi juga. Nah, bagaimana status? Apakah saksi atau sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, Paskalis dan juga saudara, pasca 5 hari buron telah melakukan penganiayaan terhadap Zaharman yang merupakan guru SMA Negeri di Kabupaten Rejang Lebong. Arpan Jaya yang merupakan pelaku dan sekaligus orang tua murid menyerahkan diri ke Polres Rejang Lebong dengan diantar oleh keluarganya. Minggu siang, polisi pun langsung menetapkan Arpan Jaya sebagai tersangka dengan ancaman pasal berlapis 351 KUHP, subsidiar 356 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 16 tahun. Selama buron, Arpan Jaya sempat kabur ke beberapa lokasi, salah satunya ke rumah keluarga dan sempat menginap ke kebun kopi karena ketakutan akan ditangkap oleh polisi. Namun setelah dilakukan secara persuasif oleh pihak kepolisian dan menjamin keamanan pelaku pun diantar keluarganya ke pihak kepolisian pada Sabtu malam, Paskalis. Selain itu kita juga tentu harus bicara soal korban, yaitu guru yang jadi korban penganiayaan. Kondisinya saat ini seperti apa? Apakah sudah membaik kondisinya? Untuk korban Zaharman sendiri usai dilakukan operasi
pengangkatan bola mata di Rumah Sakit Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Korban sudah mulai membaik, namun sayangnya korban terancam buta permanen akibat terkena ketapel di bagian mata sebelah kanan dan juga sebelah kiri mata korban sudah mengalami katarak. Pihak keluarga korban juga sudah meminta pihak kepolisian untuk memberikan hukuman timpal atas kejadian yang menimpa Zaharman yang merupakan PNS berusia 58 tahun itu sekali. Baik, terima kasih Bayazir Al-Raihan melaporkan langsung dari Bengkulu. Sementara itu, saudara, remaja putri di Sukabumi, Jawa Barat jadi korban